open the door, I will come in. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bersuka cita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami dapat memiliki sukacita yang melimpah Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersukacita bersama-sama ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Yang lagi duduk-duduk di rumah, yuk kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama. Bersukacita lagi ya dengan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Lebih lagi kita mau lompat sama-sama.
kita sudah melompat bersama, sekarang saatnya kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji, untuk menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan adik-adik. Sama-sama adik-adik kita siapkan hati kita menyiapkan sikap yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Setiap seakan Bapakku
kepada Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kesehatan yang masih kami rasakan sampai saat ini Tuhan, untuk semua berkat-Mu Tuhan yang belum kami dapat sebutkan satu persatu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, ampuni setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Kiranya setiap firman ini ya Tuhan dapat menjadi pedoman, menjadi teladan yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan Kak Junus yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati setiap firman yang keluar dari mulutnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mengurapi Kak Junus Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, firman ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapin Alkitabnya dan buku catatannya, lalu duduk yang manis. Mari Kak Junus silakan masuk. Yeay. Puji nama Tuhan adik-adik. Mari kita angkat lagi pujian tadi. Refnya saja kita mau angkat. Sambil kita mau siapkan hati kita mau nyembah Tuhan lebih dalam. Ya, sama-sama sama kakak kita mau katakan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi katakan adik-adik. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Engkau yang ajari kami Tuhan untuk bersyukur di dalam setiap keadaan kami. Tuhan, hari ini kami rindu dengarkan firman-Mu. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Isi pikiran-pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu Engkau urapi kami. Kami serahkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, kakak percaya kalian semua pasti bersuka cita, amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang mengenal firman Tuhan pasti punya integritas, amin.
Pasti aduh apa sih Kak integritas? Nah, gereja kita tahun ini punya satu komitmen, yaitu integritas. Ya, integritas itu adalah satu komitmen di mana kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, seperti itulah kira-kira integritas. Jadi ucapan sama perbuatan kita harus selaras, harus sesuai. Nah, oke, kakak tidak akan bicara tentang itu, tapi kakak akan bicara tentang mengucap syukur. Yuk kita baca Alkitab kita. Coba ambil Alkitab kalian. Kita mau baca firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya 18. Kakak akan baca buat kita semua. Kalian pasti sudah menemukan, amin. Ini kan ayat yang sering kita bawakan, ya. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, yang kencang suaranya, yang di rumah, sama-sama kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi bilang tentang apa? Mengucap syukur. Ada 4 bagian. Ya, dari satu ayat tadi ada 4 bagian. Pertama, mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukurlah. Mengucap syukur itu apa sih, Kak? Nah, mengucap syukur berarti kita berterima kasih. Say thank you. Kalau kita misalnya dapat sesuatu dari orang lain, pasti kan kita diajari untuk apa? Berterima kasih. Misalnya kita dapat pemberian dari mama, dapat pemberian dari papa. What you say, you can say thank you. Nah, mengucap syukur itu adalah berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itu mengucap syukur. Yang kedua, dari firman tadi apa? Dalam segala hal. Artinya, enggak hanya dalam keadaan senang kita mengucap syukur, tetapi dalam keadaan sedih pun kita harus mengucap syukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga itulah kehendak Allah. Berarti kalau kita bersyukur di dalam segala hal, berarti kita sedang melakukan kehendak Allah. Nah, kakak percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian adalah anak-anak apa? History maker, pembuat sejarah. Pasti bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu adalah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang seperti apa? Kehendak Allah yang keempat, di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, setiap kita kan pasti sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Adik-adik sudah terima Yesus belum? Kalau belum, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita, percaya di dalam hati kita, maka kita baru bisa mampu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, lewat firman ini, kakak akan bawa kalian di dalam satu cerita. Ada 10 orang yang memiliki sakit yang luar biasa. 10 orang ini, mereka diasingkan. Mereka tidak punya teman. Mereka punya komunitas sendiri karena penyakitnya ini. Nah, satu waktu daerah tempat di mana mereka diasingkan, lewatlah Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus dari perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, ketika Yesus menyusuri daerah Samaria dan Galilea perbatasannya, maka 10 orang ini lihat, oh itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini kan beritanya di mana-mana nih. Kalau ada orang terkenal pasti beritanya di mana-mana, adik-adik. Misalnya adik-adik mau jadi artis, wah terkenal, pasti orang kan lihat, sering kali dengar ceritanya. Nah, mereka juga dengar tentang Yesus. Yesus adalah seorang yang punya kemampuan untuk melakukan mujizat. Yesus adalah anak Allah. Nah,
ketika mereka melihat Yesus dalam perjalanan itu, mereka berseru, mereka bilang gini, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, mereka gak bisa dekat-dekat adik-adik. Kenapa? Karena mereka memiliki penyakit. Apa penyakit mereka? Nah, firman Tuhan di dalam Lukas 17 menceritakan tentang 10 orang apa? 10 orang kusta. Nah, mereka tidak boleh dekat-dekat dengan Tuhan Yesus karena mereka punya sakit kusta. Nah, kenapa sih orang sakit kusta gak boleh dekat-dekat sih, Kak? Ya, karena orang penyakit kusta di dalam Imamat 13, Imamat 14, adik-adik bisa lihat apa sih penyakit kusta? Penyakit kusta itu semacam penyakit kutukan dari Tuhan. Jadi mereka diasingkan, gak boleh dekat-dekat. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka berseru. Mereka percaya bahwa pasti Tuhan Yesus akan tolong mereka. Mereka berseru, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena Tuhan Yesus punya belas kasihan buat setiap orang, maka Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah kepada imam-imam, tunjukkanlah dirimu. Lah, kok Tuhan Yesus cuma bilang begitu ya? Padahal bilang aja, jadilah sembuh, maka kamu akan sembuh. Mereka pasti berharap seperti itu. Tapi kok Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa sih, Kak harus ditunjukkan kepada imam-imam? Karena di dalam firman Tuhan, adik-adik bisa baca dari Keluaran sampai Imamat itu, orang yang sudah tahir akan diperiksa oleh para imam, apakah mereka itu betul-betul sembuh atau tidak. Kalau mereka sudah sembuh, maka mereka boleh bergaul lagi dengan orang-orang yang tidak berpenyakit. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergilah kepada imam-imam, tunjukkanlah dirimu. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka taat akan firman Tuhan, maka mereka dalam perjalanan itu kok tiba-tiba kulit mereka menjadi bersih. Kesembuhan itu terjadi dalam diri mereka. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Wah, mereka bersyukur sekali karena mereka menjadi tahir. Tetapi tidak sampai di situ ceritanya adik-adik. Nah, yang 9 pergi. Yang 1 orang ini dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Sekian lama saya terasing. Sekian lama saya ditinggalkan orang-orang yang dekat dengan aku. Tapi hari ini ketika aku ketemu Tuhan, Tuhan bilang aku sembuh, aku jadi tahir. Dan hari ini aku tahir, aku akan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia kembali, dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia bersyukur, dia bahkan sampai tersungkur di tanah. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang, bukankah ada 10 orang yang Tuhan tahirkan? Tapi kemana ya yang 9 itu? Nah, dari sini kita mau belajar. Tuhan Yesus bilang sama yang 1 orang ini, karena hanya dia yang mengucap syukur, dia memuliakan Tuhan. Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kita belajar. Ada orang terkadang kita mengucap syukur ketika jawaban doa kita sudah dijawab. Tapi gini adik-adik, waktu kita lagi berdoa, ada pergumulan, ada masalah dalam hidup kita, aduh, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh banget. Sampai kadang kita nangis di hadapan Tuhan. Karena saking sungguh-sungguhnya. Tapi ketika Tuhan sudah jawab doa kita, terkadang kita lupa seperti 9 orang tadi. Kita lupa bahwa Tuhan sudah lakukan kesembuhan bagi kita. Tuhan sudah jawab doa kita. Kakak percaya kalian di anak-anak sekolah minggu GBI Raden Inten, bahkan di seluruh Indonesia yang dengar siaran ini, kakak percaya kalian tidak seperti itu. Kalian adalah orang-orang yang bisa bersyukur dalam segala hal. Nah, ketika mereka tidak mengucap syukur, ada 1 orang yang mengucap syukur. Sehingga Tuhan bilang, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau.
Nah, ketika kita berdoa, jawaban Tuhan atas doa-doa patut kita mengucap syukur. Jawaban Tuhan atas doa kita bisa ya pada saat itu, bisa tunggu, atau sama sekali Tuhan bilang tidak boleh. Tapi kita kecewa nggak? Kita nggak boleh kecewa, ya, nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena kita harus jadi orang-orang yang mengucap syukur. Kan tadi firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, dalam segala hal berarti kan mau kita dalam keadaan senang, mau kita dalam keadaan susah, tetap mengucap syukur. Nah, contohnya adik-adik, bagaimana orang kalau kita sudah mulai tidak mengucap syukur nih. Misalnya kita disuruh makan nih sama mama. Terkadang mama susah nyuruh kita makan. Padahal kita lupa ada orang-orang di luar sana yang susah makan loh. Atau misalnya kita udah disediain makanan nih sama mama di rumah. Ma, aku gak mau nih makanan ini, gak enak. Bilangnya gak enak terus. Padahal mama sudah susah-susah masaknya. Papa sudah susah-susah nyari uang buat beli makan. Tapi kita gak bisa bersyukur. Kita malah bilang, gak mau, aku gak mau makan, makanannya gak enak. Coba adik-adik lihat. Bagaimana di luar sana ada anak-anak yang tidak bisa makan. Bahkan mereka harus mengais-ngais sampah supaya mereka bisa makan. Dan mereka makan sisa-sisa makanan yang ada di sampah. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Nah, ingat, ketika kita mulai tidak bersyukur, ingat cerita kakak tadi. Kalau kita mulai komplain dengan makanan, ingat cerita kakak. Bagaimana orang yang tidak bisa makan. Terus contohnya lagi, ada orang sudah dikasih Tuhan semuanya lengkap, tubuhnya lengkap semua, tapi merasa tidak cantik, merasa tidak tambah. Aduh, aku nggak cantik kak, aku kayaknya jerawatku ada gini. Atau misalnya, kenapa sih saya nggak cantik seperti orang itu? Kenapa sih saya nggak cantik atau nggak ganteng seperti Kak Boyki misalnya? Saya kan pingin ganteng, saya kan pingin cantik. Berarti itu kita gak bersyukur sama Tuhan. Ingat, kita spesial di hadapan Tuhan. Spesial bukan martabak ya adik-adik ya. Martabak spesial. Martabak spesial berarti dibuat dengan bumbu yang luar biasa. Nah, kita lebih dari itu. Spesial di mata Tuhan. Jadi berharga di mata Tuhan. Coba katakan sama dirimu di rumah. Pegang dadamu dan katakan, aku spesial di hadapan Tuhan. Aku spesial di hadapan Tuhan. Nah, bayangkan adik-adik, kita sudah dikasih seluruh anggota tubuh lengkap, tapi kita gak bersyukur. Sementara di luar sana ada orang yang tidak punya kaki, kakinya buntung atau tangannya kecil, tapi mereka berusaha hidup dan bersyukur dengan keadaan mereka. Banyak orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan lihat bahwa mereka mau bersyukur dalam hidup mereka. Meskipun dalam keadaan seperti itu. Jadi mulai hari ini belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. Nggak boleh banyak komplain. Banyak bersyukur. Misalnya kita punya handphone nih, udah dikasih mama sama papa. Karena lihat teman kita yang satu handphonenya lebih canggih, ngerengek lagi sama mama sama papa, maksa mama sama papa untuk beli yang terbaru. Padahal mama dan papa lagi gak punya uang. Apa sih yang harus dilakukan anak-anak Tuhan? Dalam keadaan seperti itu, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Berterima kasih. Tuhan, terima kasih buat handphone yang hanya seperti ini. Meskipun teman-teman aku bilang handphoneku jadul, tapi aku bersyukur Tuhan lewat orang tua aku bisa dapat handphone ini. Itu yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena meskipun makanan ini hanya seperti ini, tapi aku bersyukur Tuhan karena hari ini aku masih bisa makan. Sementara di luar sana ada yang belum bisa makan loh. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur, berterima kasih sama mama, sama papa. Apalagi bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersyukur. Sebab orang yang bersyukur
Itu tandanya apa? Dia mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak akan tinggalkan kita, Tuhan tidak akan biarkan kita. Hidup kita serahkan sama Tuhan supaya kita bersyukur. Hal kedua, orang yang bersyukur dia adalah orang yang tidak egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri, kesenangannya sendiri. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia dipenuhi dengan kasih Allah dan siap bersyukur di setiap keadaan. Jadi gak boleh egois, harus tetap punya kasih. Nah, hari ini kakak percaya dari cerita tentang 10 orang yang kusta, hanya 1 orang yang bisa bersyukur. Adik-adik mau jadi yang mana nih? Yang mau yang jadi yang 9 atau yang 1? Kakak percaya kalian pasti mau yang 1, yang mau bersyukur. Artinya ada begitu banyak orang di dunia yang Tuhan panggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi hanya sebagian orang yang respon untuk datang kepada Tuhan dan mau bersyukur. Jadi jadilah anak yang mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, mengucap syukur artinya berterima kasih dalam segala hal, artinya di setiap keadaan, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, kita harus tetap bersyukur. Sebab apa? Sebab itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang bisa bersyukur di dalam seluruh keadaan kami Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki integritas hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari ini untuk selalu bersyukur dalam keadaan kami. Apapun yang Tuhan sediakan, makanan, minuman yang boleh Tuhan izinkan kami nikmati, kami mau bersyukur. Bersyukur untuk keadaan kami, bersyukur untuk sekolah kami, bersyukur untuk setiap pekerjaan mama dan papa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang suka membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain, tapi kami mau menjadi diri kami sendiri, menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati, shalom. And I will worship you.